Selama 3 minggu aku melatih di sekolah dasar tersebut, aku selalu dihantui dengan rasa penasaranku yang sangat tinggi tentang Ariel. Paling tidak, aku telah mengetahui namanya. Di hari tepatnya saat terakhir aku bertemu dengan Ariel dan main ke rumahnya. Kini Ariel benar-benar tidak sungkan lagi denganku. Dia benar-benar mengakrabkan dirinya terhadapku. Sampai-sampai di hari berikutnya aku melatih pada saat itu, dia dengan sangat bersemangat langsung masuk ke dalam kelas 6A. Kak Altar! Sapa Ariel yang girang terhadapku sambil berjalan masuk ke kelas menghampiriku. Dan dengan tingkahnya yang tanpa sungkan lagi. Dia langsung memelukku yang sedang mengawasi murid-muridku yang tengah berlatih. Aku hanya terdiam salah tingkah di depan murid-muridku, seraya heran sambil tersenyum malu. Ini bukan kebiasaanku, apalagi dipeluk seorang adik yang bahkan bukan adik kandungku. Rasanya sangat memalukan, tapi aku akan memakluminya. Mungkin ada sesuatu di balik ini semua yang belum aku ketahui. Tapi yang anehnya aku sudah mulai bisa sedikit menyayangi Ariel lebih dari menyayangi murid-muridku pada saat itu. Dan akan kubiasakan diriku mulai dari sekarang. Ariel, Kak Altar mengajar dulu ya dek. Kamu duduk di meja guru saja dulu. Oh iya, kakak punya game di HP yang bisa kamu mainin. Ambil di tas kakak paling depan ya. Pintaku yang menyuruh Ariel bermain sendiri selagi aku melatih. Saat istirahat berlatih, aku menghampiri Ariel yang tengah sibuk mengotak-ngatik handphoneku dengan mukanya yang sangat serius, serta bibir merahnya yang monyok ke depan. Lucu sekali dia. Hei, sini kamu. Aku mengangkat ketek Ariel, hendak memangkunya di pangkuanku sembari mendekapnya dari belakang. Ariel lagi apa? Tanyaku santai. Lagi lihat foto-foto Kak Altar yang lebay. Ujar Ariel mengejekku. Aku langsung merebut HP-ku dari tangannya. Meskipun tidak ada masalah kalau dia melihat foto-fotoku, tapi aku hanya ingin bermain dengannya. Ariel merengek ingin mengambil kembali handphone dari tanganku. Hei, gak bisa dong. Ini kan privasi kakak, Ariel. Candaku sambil memegang handphone berusaha menghindari dari rebutan Ariel. Ih, aku mau lihat, Kak. Sini. Rengeknya manja terhadapku berusaha merebut HP. Ya udah nih, ambil. Dasar kamu. Dengan pasrah, aku langsung memberikan handphoneku kembali dengan Ariel. Dia melihat berbagai macam fotoku. Sekali-kali dia ketawa cengisan melihat gaya fotoku yang sok keren, menanyakan berbagai orang yang berfoto bersamaku, dan lain-lain. Ariel ternyata cerewet, namun asik juga. Dia menggemaskan, lucu dan manis. Aku terus memperhatikannya dengan senyumku. Senyumku yang bahagia melihat dia tersenyum melihatku. Saat aku hendak akan menutup kelasku pada hari itu, Ariel masih saja berada di pangkuanku. Dia seperti perangko yang tidak ingin lepas dari kertasnya. Kini kelas kembali kosong dan hanya tinggal aku dan Ariel dalam kelas itu. Aku sedang membereskan barang-barangku, sedangkan Ariel menungguku. Waktu akan menjelang maghrib di mana aku menutup kelasku. Dan ya, Ariel akan tetap menunggu sampai aku pulang. Kak Altar, setelah ini kakak biasanya kemana? Tanya Ariel murung seakan tidak ingin waktu hari ini berakhir. Ya, paling di rumah saja, dek. Kalau misalnya ada telepon dari teman, kakak akan pergi jalan-jalan dengan mereka. Jawabku sambil membereskan barang-barang. Tapi aku berpikir lain hari ini. Saat aku melihat muka Ariel yang cemberut, aku tersenyum jahil. Karena aku tahu dia ingin aku bersamanya lagi dan lagi. Jadi pikiran lainku hari ini adalah, tapi malam ini kakak mau jalan-jalan dengan Ariel. Ariel mau kan? Tawaranku lembut mencolek hidung Ariel yang membuat dia menjadi sangat gembira. Hah? Kakak serius? Tanyanya meyakinkanku. Aku mengangguk. Aku mau kak, aku mau. Yes! Wuhuu! Yaudah kak, ayo cepat. Jawabnya dengan sangat gembira, hingga girang berlompat-lompat. Tapi sebelum itu Ariel ganti baju dulu dek. Kita pulang dulu ya. Pintaku mengajak pulang. Iya kak, iya. Ya udah ayo kak. Jawabnya merasa tak sabar menarik-narik tanganku. Woi sabar dek. Ariel sangat bersemangat waktu itu. Ya, aku langsung lekas pergi ke rumah Ariel agar dia bisa berganti baju terlebih dahulu. Assalamualaikum ibu! Teriak Ariel yang sangat bersemangat memanggil ibunya. Sedangkan aku hanya menunggu di ruang tamu rumah Ariel. Tiba-tiba Tante Yahya muncul, dan aku sudah menebak Ariel lagi berganti baju di kamarnya saat itu. Altar, kamu mau bawa Ariel jalan-jalan ya nak? Tanya Tante Yahya padaku seraya tersenyum. Iya tante, cuma sebentar kok. Jawabku yang masih sungkan. Tante Yahya menatap damai ke arahku. Aku bingung ada apa dengan ekspresi itu. Dan tiba-tiba tangannya memegang pipiku. Aku semakin bingung. Aku berusaha menahan ekspresiku agar tetap terlihat normal di depan Tante Yahya. Aku langsung terkejut sembari dengan tiba-tiba dia berkata, Tante percayakan Ariel pada kamu nak, ya? Ungkap Tante Yahya yang memberikanku tanggung jawab.
Tapi aku menerimanya dengan sangat tulus. Sebab kini aku tahu bahwa Ariel dan ibunya sudah saling bersandar denganku. Tak lama kemudian, Ariel muncul dengan pakaiannya yang terlihat casual. Ternyata Ariel juga tahu cara bergaya. Walau warna bajunya sudah tidak terlihat kontras, tapi dia masih terlihat keren. "Ayo berangkat, Kak," pinta Ariel. Aku langsung berpamitan dengan Tante Yahya, yang diikuti dengan Ariel. Tante Yahya lalu mengantar kami keluar menuju Rio. Namun pada saat itu, Ariel mempunyai permintaan saat kami baru mau naik motor. "Kak Altar, Ariel bisa duduk di depan kakak nggak?" Tanyanya yang enggan. "Boleh dong, ayo sini," jawabku dengan manis. Ariel pun duduk di depanku mulai hari itu, dan mungkin akan seterusnya seperti itu. Oke, dan sekarang, let's go Rio! Di perjalanan, kami berdua sempat hening, tapi tak lama kemudian Ariel bertanya, "Kak Altar, kita mau kemana?" tanyanya. "Jalan-jalan," jawabku cuek. "Iya, mau jalan-jalan kemana, Kak?" "Ke suatu tempat." "Iya, di mana tempatnya?" "Di bagian bumi." "Bagian bumi yang mana?" "Indonesia." "Ih, Kak Altar!" teriak Ariel tanpa kesal. Aku tertawa besar lalu semakin gemas dengannya. Akhirnya aku mendekapnya dengan satu tangan kiriku sambil sedikit menundukkan kepalaku untuk menempelkan pipiku di samping telinga kanannya. Dan disitulah pertama kali aku mendengar auman singanya yang memanggil namaku. "Kak Altar." Kami sudah sampai di tempat tujuan kami. Aku mengajak Ariel ke Pantai Losari menikmati angin malam. Di sini juga banyak penjual keliling. Jadi aku menyuruh Ariel untuk jajan sesuka hatinya. Dan aku tidak perlu khawatir soal uang. Aku rasa cukup untuk mengisi perutnya malam ini. "Ariel mau jajan apa, Dek?" tanyaku pada Ariel. "Aku nggak punya uang, Kak," jawabannya yang membuatku tertawa. "Udah, gak usah khawatir. Ambil saja apa yang kamu mau. Malam ini, biar kakak yang traktir khusus buat kamu. Oke?" balasanku. "Wah, serius, Kak? Makasih ya, Kak." Dia lagi-lagi girang dan berlari menuju ke tempat jualan minuman. Ternyata dia haus. Sebenarnya aku juga merasa begitu sih. Jadi kami memesan 2. Dan setelah itu, Ariel ingin jajan kembang gula. Dan banyak lagi sampai dia kenyang. Malam itu kami tertawa bersama, berjalan menelusuri Pantai Losari yang banyak menjual jajanan sekaligus aksesoris tradisional. Ada juga komunitas reptil yang memelihara ular, biawak, tarantula, iguana, dan banyak lagi. Aku hendak mencoba memegang ular dan ingin memberikannya kepada Ariel. Tapi ternyata dia tidak takut sama sekali. Namun pada saat aku memberikannya biawak, dia lari sekencang mungkin berusaha menghindar karena ketakutan. Aku tertawa terbahak melihatnya. Dan aku juga merasa bersalah karena dia tiba-tiba terjatuh dari kejaranku. Dia merasa kesakitan dan akhirnya aku memanggulnya di punggungku. Merasa sudah puas dan kenyang, Ariel meminta untuk pulang beristirahat. Aku lalu berjalan kembali menuju Rio sambil memanggul Ariel. Aku tidak merasa lelah meskipun jaraknya lumayan jauh dari tempat kami bermain. Dan dalam perjalanan menuju Rio, Ariel sempat membaringkan kepalanya di pundak kananku yang sedang memanggulnya. Dan samar-samar dia berbisik, "Kak Altar, punggung kakak hangat sekali," ungkapnya. Jujur saja, sungguh indah aku mendengar ungkapan itu. Jika memang kasih sayang itu adalah kehangatan, maka pada saat itu entah kenapa, aku tidak mau waktu berlalu cepat. Aku sangat terharu mendengarnya. Tiba-tiba aku merasa tidak ingin kehilangan Ariel di hari itu juga. Aku benar-benar tidak tahu kenapa perasaan sayangku terhadapnya mulai timbul sangat besar kala itu. Akhirnya, malam itu aku memutuskan dalam benakku. "Ariel, Kak Altar juga menyayangimu, Dek. Mari kita membuat waktu-waktu ini menjadi indah dan berharga. Hingga kamu dewasa." Aku mengendarai Rio dengan Ariel yang berada di depanku. Dia terlihat diam saja tidak berbicara apa-apa. Jadi aku berusaha bercanda lagi dengannya. "Ariel mau makan apa lagi?" tanyaku. "Hah? Makan lagi? Gak mau ah. Ariel udah kenyang, Kak," jawab Ariel. "Masa sih? Coba Kak Altar pegang perutnya." Aku lalu meraba hendak memegang perutnya yang ternyata sudah buncit. Wah, kalau ini kayaknya Ariel sudah hamil, Dek. Ih, Kak Altar udah geli tahu. Ariel tertawa manis karena kegelian. Rumah Ariel sudah dekat. Tidak terasa kami berjalan-jalan hingga hampir jam 11 malam. Kami berdua masih di motor, dan aku mencoba mengarahkan kaca spionku ke wajahnya yang duduk di depanku. Ya ampun, pantas saja beberapa menit terakhir dia diam saja. Ternyata dia sudah setengah tertidur, dan tampak nyaris jatuh. Aku langsung mendekapnya dan kusandarkan di dadaku agar posisinya nyaman terlindungi.
Setelah itu kemudian dia tertidur sampai rumahnya. Ketika kami sudah sampai, aku berusaha agar Ariel tidak terbangun. Jadi aku gendong dia seperti menggendong balita. Aku lalu mengetuk rumah Ariel dan langsung dibuka oleh Tante Yahya. Ya ampun, Ariel tertidur di motor ya nak. Dia ini kebiasaan sekali loh nak Altar, ujar Tante Yahya terkejut melihatku menggendong Ariel. Udah, gak apa-apa Tante. Oh iya, kamarnya Ariel di mana ya Tante? Tanyaku berbisik. Tante Yahya lalu mengantarku ke kamar Ariel. Dan di situ kulihat kamarnya dengan kasur melantai berukuran 2x3. Kurasa masih cukup untuk 2 orang. Lemari Ariel yang juga terlihat kecil dan berlubang di bagian bawah. Mungkin bekas gigitan tikus. Serta 1 kipas angin kecil di atas lemari tersebut. Tante Yahya segera merapikan spray kasurnya dan menyalakan kipas angin. Aku lalu perlahan menaruh Ariel di kasurnya dengan posisi terlentang. Dia sedikit menggumam mengubah sedikit posisi tidurnya yang masih menyelentang. Aku mengelus kepalanya 1 kali dan tiba-tiba pandanganku terlintas pada sebuah foto di samping kasur melantai Ariel. Yang tampak umur Ariel itu seperti 2 atau setahun yang lalu tengah dipeluk oleh sosok pemuda sebayaku. Aku penasaran dengan pemuda yang memeluk Ariel dalam foto itu. Namun, aku tidak ingin terlalu mengetahui urusan orang lain. Akhirnya aku lalu berdiri dan saat itu Tante Yahya berkata, "Terima kasih Hana Altar." Ungkapnya berterima kasih. Sama-sama Tante. Mulai sekarang, Tante tidak usah khawatir lagi jika Ariel bersamaku. Karena sejak tadi, aku sudah sangat menyayangi Ariel. Ungkapan perasaanku yang kutujukan kepada Tante Yahya. Tante Yahya terlihat berkaca-kaca dan langsung memelukku sejenak. Dan setelah melepas pelukannya, dia memberitahuku, "Kamu tidur di sini saja ya nak, sama Ariel," kata Tante Yahya. Tapi aku menolaknya karena aku masih sekolah besok. Bukannya tidak mau Tante, tapi aku masih sekolah besok. Lain kali saja ya, atau malam minggu nanti, ujarku. Akhirnya aku langsung saja pamitan dengan Tante Yahya dan langsung menuju pulang ke rumahku. Sesampaiku di rumah, aku langsung membersihkan diri membasuh seluruh badanku dan berganti baju untuk kupakai tidur. Oh iya, ada satu kepribadian yang belum kuceritakan tentangku. Kebiasaanku saat sebelum tidur adalah aku selalu menarik kursi meja kerjaku dan duduk di sana menatap langit malam melalui sebuah jendela di kamarku. Hal itu menjadi hobi sekaligus kebiasaan yang jarang bisa kulewatkan. Aku hanya merasa tenang saja ketika duduk melihat langit malam melalui jendela itu. Dan mungkin aku merasa siapa saja sering melakukan hal tersebut, walau hanya perasaan yang dapat membedakan. Aku selalu menghayal sebelum terlelap, dan sekarang aku menghayal tentang kebersamaanku tadi bersama Ariel. Aku berjalan sendirian menelusuri sebuah ladang rumput hijau dan subur sejauh mata memandang. Di sana terlihat sebuah pohon besar yang subur tumbuh dengan indah. Terdapat juga alang-alang yang ujungnya berwarna putih lembut seperti kapas sedang menari-nari, tertiup hembusan angin yang sejuk. Cuacanya menebar hangat sinar senja yang terpapar satu persatu melewati bayangan awan ke seluruh ladang tersebut. Indah sekali. Dari kejauhan, aku memandang samar-samar di pohon tersebut terlihat seorang bocah tengah membaca seraya duduk di bagian akar yang tebal. Dia menoleh ke arahku dan melambaikan tangannya, tanda memanggilku untuk datang padanya. Dengan rasa penasaran, akhirnya aku berjalan perlahan hendak menghampiri bocah tersebut. Saat aku semakin mendekatinya, ternyata bocah itu adalah Ariel. Dia begitu serius membaca sambil tersenyum. "Ariel, kamu ngapain di sini, Dek?" Tanyaku pada Ariel, tapi dia tidak merespon apa-apa melainkan tersenyum damai melihatku. Dia lalu menaruh bukunya di bebatuan yang berada di samping tempat dia membaca lalu berdiri setelahnya. Dia langsung memelukku erat dan begitupun denganku yang langsung membalas pelukan itu. Saat aku melepas pelukan itu, dia mengambil satu batu runcing yang ada di bawahnya dan berbalik ke arah pohon hendak mengukir sesuatu di pohon tersebut. Aku bingung dengan apa yang dia lakukan. Tapi begitu selesai, dia kembali berbalik ke arahku dengan raut muka yang terlihat haru. Dan betapa aku sangat terkejut sekaligus terharu saat mengetahui kalau ukirannya itu adalah sebuah tulisan yang bertulis Ariel plus ke Altar. Saat melihat ukiran tersebut, aku tak kuasa menahan haru. Aku langsung memeluk Ariel kembali, namun seketika hembusan angin di ladang tersebut mendadak sangat kencang. Pohon besar itu yang tadinya lebat akan daun hijaunya yang indah, kini gugur semua terikut hembusan angin tersebut. Lalu aku berbalik ke belakang dan melihat seluruh ladang rumput yang ditumbuhi alang-alang indah itu juga mendadak layu. Awan yang tadinya samar-samar berwarna ungu senja, kini berubah menjadi mendung kelam kelabu dan menurunkan hujan yang amat teramat deras.
Aku sangat terkejut melihat kejadian itu, yang begitu sangat mendadak. Aku langsung kembali berbalik ke arah Ariel, namun ternyata Ariel menghilang. Ariel! 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 Di mana kamu, Dek? Aku berteriak sekuat mungkin hendak mencarinya. Tubuhku sudah basah kuyup dan hanya sendiri saja di ladang tersebut. Namun secara tidak sengaja, penglihatanku terlintas melihat sebuah buku yang Ariel baca, tertinggal di sebuah batu besar. Aku lalu mengambil buku itu dan membaca judulnya yang bertulis, Singa Kecilku. Apa maksudnya ini semua? Aku bingung, dan tiba-tiba terdengar sebuah auman keras yang entah berasal dari mana memanggil namaku. Kak Altar! Itu adalah suara Ariel. Altar? Altar? Hei, ayo bangun nak! Saut mama membangunkanku yang sedang tertidur. Aku segera terbangun lesu dan menggumam dengan sendirinya. Ya Tuhan, itu cuma mimpi ternyata. Tapi apa maksudnya ya? Ujarku menggumam. Apa? Kamu mimpi apa nak? Tanya mama terheran mendengar gumamku. Oh, enggak kok, enggak apa-apa mama. Ujarku sambil berusaha menenangkan diriku. Aku memegang kepalaku sampai keringat dingin mengguyur tubuhku karena memimpikannya. Padahal kamarku ber-AC. Ya udah, ayo cepat, nanti kamu terlambat lagi ke sekolah, kata mama yang menyuruhku bersiap-siap untuk ke sekolah. Bersambung guys, ditunggu ya.